kembali lagi bersama Ibu Agung ya. Nah, kali ini di bagian 2, Ibu akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang ya. Di sebelumnya pada bagian 1 kalian sudah belajar ya mengenai pengenalan bangun ruang, yaitu materi matematika kelas 6 SD. Oke. Jadi, sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui ya, apa itu luas permukaan. Jadi, pengertian dari luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan satu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Oke, jadi luas permukaan suatu bangun ruang itu dapat dihitung ya berdasarkan jumlah luas sisi yang membentuk jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, pada saat pengenalan bangun ruang, kalian sudah mengetahui, jadi setiap bangun ruang itu memiliki jaring-jaringnya ya. Jadi yang mana jaring-jaring suatu bangun ruang itu dibentuk oleh bangun datar ya. Jadi Ibu mengingatkan kembali di sini ya. Jadi beberapa bangun datar yang bisa dijadikan acuan untuk mencari luas permukaan bangun ruang nantinya. Yang pertama itu ada luas persegi. Oke, karena luas persegi memiliki sisi yang sama ya, jadi disebutkan S dan S. Di sisi kali sisi. Kemudian luas persegi panjang itu panjang kali lebar, panjang kali lebar. Kemudian luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, biasanya pada soal itu akan ada salah satu bagiannya tidak diketahui ya, jadi kita bisa mencarinya dengan rumus Pythagoras. Oke, jadi segitiga ini misalkan kita belah ya bagi 2, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Di tingginya itu bisa disebutkan dengan A, kemudian alasnya B, kemudian sisi miringnya C. Jadi untuk mencari sisi miringnya ini misalkan ini tidak diketahui ya, jadi kita untuk mencarinya kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Jadi kalian hanya perlu mengingat satu rumus saja. Jadi kalau sisanya kalau mencari A kuadrat tinggal dikurangin aja C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari B kuadrat, kalau mencari B, jadinya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu luas lingkaran. Jadi ada 2 ya, bisa dipakai rumusnya. Yang Pi kali R kuadrat kalau diketahui jari-jarinya. Kemudian 1/4 kali Pi kali D kuadrat kalau diketahui diameternya. Jadi, kalau misalkan Pi-nya, nah untuk menentukan Pi-nya, kalau misalkan kelipatan 7, jari-jarinya itu kelipatan 7 atau diameternya, Pi yang digunakan yaitu 22/7. Kalau misalkan bukan kelipatan 7, jadi menggunakan 3,14. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas yaitu luas permukaan prisma ya. Oke, Ibu ambil salah satu contohnya yaitu prisma segitiga. Oke, memiliki jaring-jaring seperti berikut. Nah, jadi seperti pengertian di awal, jadi luas permukaan suatu bangun ruang itu adalah merupakan jumlah luas masing-masing sisinya ya pada jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, jadi Ibu berikan penomoran ya. Jadi yang memiliki bentuk yang sama Ibu urutkan. Di sisi 1 dan sisi 2 itu bentuknya adalah segitiga ya, kemudian 3 dan 4 dan 5 merupakan sisinya berbentuk persegi panjang. Jadi ini disebut tingginya ya, tinggi prisma. Oke. Kemudian luas permukaan prisma secara umum bisa dibilang luas sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 4 dan ditambah luas sisi 5. Nah, jadi karena luas sisi 1 dan 2 itu sama, yaitu segitiga, jadi bisa pakai 2 ya. 2 kali luas segitiga. Ditambah, karena luas sisi 3, 4, dan 5 itu sama, jadi 3 dikali luas persegi panjang. Oke, kemudian jadi luas prisma, permukaan prisma itu menjadi
2 kali luas alas, karena mana aja boleh dipakai ya, jadi luas alasnya atau atasnya, ya karena sama. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, kenapa keliling alas? Karena panjang dari 3 persegi panjang ini sama dengan keliling dari alasnya ya. Ketika segitiga ini dibuka, jadi panjangnya akan sama ya. Di 3 kali luas persegi panjang ini akan sama dengan keliling alas kali tinggi ya, jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu tentukan luas permukaan prisma segitiga di bawah ini. Oke, ada gambar ya, jadi gambar prisma segitiga. Nah, alasnya misalkan dipisahkan akan seperti ini ya, membentuk segitiga siku-siku. Oke, dalam menjawab soal seperti ini ada baiknya, ada tips ya, kalian membuat 3 ya poin penting, yaitu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan kemudian apa yang dijawab. Jadi yang diketahui kita lihat dulu dari gambar sini ya. Jadi diketahui itu tinggi alasnya yaitu AB atau T ya, sama dengan 12 cm. Kemudian lebar alasnya yaitu BC sebesar 5 cm. Kemudian tinggi sisi tegaknya yang ini ya, AD itu sebesar 20 cm. Oke, yang ditanya merupakan luas permukaan prisma segitiga tersebut berapa cm kuadrat. Nah, jadi karena berhubungan dengan keliling alas, jadi AC ini belum diketahui ya besarnya berapa. Jadi kita pertama menggunakan rumus Pythagoras ya untuk mencari sisi miring tersebut. Di AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kita masukkan ke rumus ya, AC kuadrat sama dengan AB-nya itu 12 cm. Kita masukkan sini 12 cm kuadrat ditambah BC-nya itu 5 cm kuadrat. Kita masukkan ke sini. Oke, didapatkan sama-sama dikuadratkan ya. Jadi 144 cm kuadrat ditambah 25 cm kuadrat. Yang diakarkan, jadi akar dari 160 cm kuadrat itu adalah 13 cm. Jadi didapatkan panjang AC sebesar 13 cm. Nah, kemudian luas permukaan prisma segitiga tadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Dimasukkan ke rumusnya karena luas alasnya itu segitiga ya, jadi 2 kali setengah kali alasnya itu BC, kemudian kali tingginya ya yaitu AB 12 cm ditambah keliling alasnya yaitu AB tambah BC tambah AC yaitu 12 cm ditambah 5 cm ditambah 13 cm dikali tinggi dari prisma tersebut adalah AD ya sebesar 20 cm. Itu jawabannya 60 cm kuadrat ditambah 600 cm kuadrat. Ya, jawabannya 660 cm kuadrat. Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah sebesar 660 cm kuadrat. Oke, dan yang kedua luas permukaan prisma segi 4 ya, atau biasa kita kenal dengan balok. Oke, balok mempunyai jaring-jaring seperti ini, kita samakan ya, berikan penomoran secara urut. 1 dan 2 memiliki bentuk yang sama, 3 dan 4 sama, 5 dan 6 juga sama. Oke, jadi bisa dikatakan sisi 1 dan 2 itu merupakan 2 kali panjang kali lebar ya, karena ada 2 sisi di sini ya. Itu ini panjangnya dan ini lebarnya. Dan sisi 3 dan 4 itu adalah 2 kali panjang kali tinggi, sedangkan sisi 5 dan 6 adalah 2 kali lebar kali tinggi. Oke, jadi luas permukaan balok, luas sisi 1 dan 2 ditambah luas sisi 3 dan 4 ditambah luas sisi 5 dan 6. Oke, jadinya dijabarkan ya. Yang ini kita masukkan ke dalam sini, jadi 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Nah, karena 2 ini sama ya, jadi bisa dikeluarkan. Jadi dibawa ke depan ya, jadi 2 kali kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, kurung tutup. Jadi didapatkan rumus permukaan balok adalah seperti ini. Oke, untuk lebih memahami, kita ke contoh soal ya.
Oke, kita menentukan luas permukaan balok. Oke, diketahui ya. Sudah diketahui panjang dari balok adalah 10 cm, lebarnya adalah 7 cm, tingginya adalah 5 cm. Yang ditanya luas permukaan balok ya. Nah, kemudian luas permukaan balok itu rumusnya ya, diingat 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T ya. Kemudian 2 kali panjangnya adalah 10 cm, kemudian lebarnya 7 cm, kemudian panjang 10 cm kali 5 cm, tingginya dan lebarnya 7 cm dikali 5 cm. Kemudian 2 dikalikan ya, dapat 70, kemudian 10 kali 5 dapat 50, kemudian 7 kali 5 dapat 35. Terus ini ditambahkan ya, jadi 2 kali, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Didapatkan 2 kali 155 cm kuadrat. Dapatkan hasil 310 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok itu adalah 310 cm kuadrat. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita bahas luas permukaan prisma segi 4 juga, yaitu kubus ya, yang kita kenal dengan kubus. Nah, jadi kubus ini istimewa ya, karena seluruh sisinya mempunyai besar dan luas yang sama ya, karena bentuknya persegi. Jadi panjangnya pun sama ya. Jadi rumusnya tinggal jumlah luas sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4 tambah sisi 5 tambah sisi 6. Karena sama, karena ada 6 sisi berarti langsung saja 6 kali luas persegi. Jadi dapat katakan 6 kali S kali S. Dapatkan luas permukaan kubus 6 kali S kuadrat ya. Jadi seperti itu. S itu merupakan panjang sisinya ya. Kemudian ada soal, tentukan luas permukaan kubus di luar ini. Oke, kalau satu diketahui tentu yang lainnya sama ya. Ketahui panjang sisi atau S itu sebesar 12 cm. Berapa luas permukaan kubus? Jadi luas permukaan kubus itu 6 kali sisi kuadrat. Di 6 kali 12 cm kuadrat ya. Di 6 kali 12 cm kali 12 cm. Dapatkan 6 kali 144 cm kuadrat. Dapatkan hasil 864 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 864 cm kuadrat. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bahas limas ya. Nah, jadi ada 2 contoh limas yang Ibu sajikan di sini ya. Sebenarnya banyak ada ya. Oke, ada limas segitiga dan limas segi 4. Berikut juga jaring-jaringnya ya. Oke, yang pertama luas permukaan limas segitiga. Jadi sama seperti prisma ya. Jadi cara menghitung luas permukaannya pun seluruh sisinya itu dijumlahkan. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Jadi luas sisi alas itu sisi 1 kemudian plus luas sisi tegak. Jadi sisi 2, sisi 3, sisi 4 itu disebut sisi tegak ya. Jadi luas sisi alasnya ini merupakan segitiga, jadi berarti luas segitiga ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. L itu luasnya. Begitu juga dengan limas segi 4 ya. Jadi luas sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 dan sisi 5 ya dijumlahkan. Dan luas sisi alas plus luas sisi tegak. Jadi karena alasnya berbentuk segi 4 berarti luasnya segi 4 ya, ditambah L2, L3, L4 dan L5. Jadi seperti itu. Oke, jadi didapatkan secara umum luas permukaan limas itu rumusnya seperti ini ya. Jadi seluruh sisi dijumlahkan sampai sisi berikutnya. Nah, jadi misalkan ada limas segi 5, berarti sisinya itu, sisi tegaknya sebanyak 5 ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya. Di akhir dapatkan rumus yaitu luas alas ditambah luas sisi 2, luas sisi 3, dan seterusnya. Jadi tergantung jenis limas tersebut ya, seperti itu. Kalau misalkan jenisnya itu limas segitiga, berarti dia 3 sisi tegaknya kayak ini ya. Kalau segi 4 berarti 4, kalau 5 berarti 5 ya sisi tegaknya. Oke,
untuk lebih lanjut, ini ada latihan soal dan pembahasan. Oke, suatu limas mempunyai alas berbentuk persegi panjang berukuran 32 cm dikali 18 cm. Jika tinggi sisi tegak 12 cm, berapa luas limas tersebut ya? Jadi kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, kalau dibuatkan jaring-jaring akan seperti ini. Jadi limas persegi panjang, limas yang punya alas segi panjang itu berarti sisi tegaknya tidak sama besar ya. Jadi sudah Ibu berikan penomoran. Yang pertama itu sisi alasnya ya, bagian alas. Yang 2, 3, 4, 5 itu sisi tegak. Jadi sisi tegak 2 dan 3 itu besarnya sama, luasnya sama. Sedangkan 4 sama dengan 5 ya. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Panjang alas yang ini adalah 32 cm, kemudian lebarnya 18 cm, dan tinggi sisi tegak yaitu ini sebesar 12 cm. Berapa luas permukaan limas? Oke, karena ini limas segi 4 ya, jadi kita menggunakan rumus seperti ini. Luas alas ditambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 ditambah luas 5. Luas alasnya ini persegi panjang, berarti rumusnya P kali L ditambah, nah L2 dan L3 ini sama ya, jadi bisa dikali 2 kali L2, pakai L2 ataupun L3 sama saja ya, ditambah 2 kali L4, dapatkan P kali L ditambah 2. Nah L2 ini merupakan yang dibentuknya segitiga ya, jadi kita menggunakan rumus luas segitiga di setengah kali alas kali tinggi. Begitu juga dengan L4, jadi 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Oke, jadi masukkan ke rumusnya. Panjangnya itu 32 cm, kemudian lebarnya sebesar 18 cm ya. Ditambah ini 2 kali setengah itu sama dengan 1 ya. Jadi langsung saja alasnya itu 18. Alasnya itu adalah 32 cm yang pertama ya, yang L2-nya. Jadi alasnya itu 32 cm dan tingginya 12 cm. Ditambah yang kedua, ini 1 ya hasilnya, 18 cm. Yang ini 18 cm dikali tingginya 12 cm. Oke, dapatkan hasil masing-masing, kerjakan dalam kurung dulu. 576 cm² ditambah 384 cm² ditambah 216 cm². Didapatkan hasil 1176 cm² ya. Yang jadi luas permukaan limas segi 4 tersebut adalah 1176 cm². Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke bangun ruang tabung ya. Jadi tabung ketika dibelah atau dibagi, ini akan terlihat ya jaring-jaringnya. Jadi sama seperti sebelumnya, sisi 1 dan sisi 2 itu bentuknya sama ya, bentuk lingkaran. Sisi 3 itu berbentuk persegi panjang atau selimut tabung. Oke, jadi luas permukaan tabung sama ya, jadi sisi 1 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3. Di luas sisi 1 dan 2 ini telah bentuknya sama ya, lingkaran, jadi kita bisa 2 kali luas lingkaran. Kemudian ditambah, karena 3 ini adalah persegi panjang, jadi kita pakai luas persegi panjang. Dan luas permukaan tabung didapatkan 2 kali luas lingkaran, di awal adalah Pi kali R kuadrat ya, ditambah luas persegi panjang itu adalah P kali R ya. Dan luas permukaan tabung didapatkan 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah, nah jadi kenapa bisa begini ya, jadi 2 Pi R ini adalah rumus keliling lingkaran ya. Jadi ketika lingkaran ini dibentangkan ya, dibentuk garis dibentangkan seperti ini, akan memiliki panjang yang sama sebesar persegi panjang ini. Jadi bisa dikatakan panjang persegi panjang ini sama dengan keliling dari lingkaran ini ya, yang Ibu tunjukkan. Jadi bisa dikatakan rumusnya 2 kali Pi kali R ya, nah kali T. Jadi lebarnya ini adalah tingginya, kita bisa pakai tinggi ya. Jadi seperti itu.
Kemudian luas permukaan tabung ini 2 pi R itu dikeluarkan ya, karena sama bisa dibawa ke depan, 2 kali pi kali R dikali R tambah T, seperti ini. Didapatkan luas permukaan tabung seperti ini ya. Oke, untuk lebih memahaminya kita ke contoh soal ya. Nah, jadi soalnya sebuah tabung tanpa tutup memiliki luas selimut sebesar 471 cm² dan tinggi sebesar tersebut. Nah, kemudian luas permukaan tabung tersebut adalah berapa? Oke, jadi sebelumnya dibahas tentang tabung dengan tutup ya, jadi lengkap. Di hari ini kita latihan soal, kali ini kita latihan soal tentang yaitu tabung tanpa tutup. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup itu adalah menjumlahkan luas alas berupa lingkaran dengan luas selimut. Jadi diabaikan ya luas tutupnya ya, atau atasnya. Jadi LP sama dengan LA tambah LS. Jadi seperti itu. Oke. Nah, diketahui dulu ya luas selimutnya sebesar 471 cm², yang tingginya sebesar 15 cm. Dan ditanya luas permukaan tabung, ingat tanpa tutup ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ada yang kurang rasanya ya. Jadi harus diketahui jari-jarinya dulu supaya kita bisa mencari luas permukaan tabung ya. Oke, pertama cari dulu jari-jarinya atau R terlebih dahulu dengan cara memakai rumus luas selimut tabung ya. Jadi 2 pi kali R kali T itu sama dengan rumus selimut tabung ya. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja dimasukkan. Luas selimut tabung sebesar 471 cm² sama dengan 2 dikali pi nya kita pakai 3,14 dikali R dikali T nya sebesar 15 cm. Oke, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan ya, jadinya 471 cm² dibagi 94,2 cm. Nah, ini didapatkan dari 2 kali 3,14 dikali 15 cm. Nah, kemudian hasil baginya didapatkan jari-jari sebesar 5 cm. Kemudian setelah itu baru kita cari luas permukaan tabung tanpa tutup ya, yaitu luas alas ditambah luas selimut tabung. Jadi luas alasnya karena lingkaran yaitu pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Jadi kita cari 3,14 dikali jari-jarinya ini dimasukkan ke dalam rumus 5 kali 5 cm dikali 5 cm. Dan ditambah, nah ini tidak usah cari dulu satu-satu ya, nggak usah. Jadi langsung karena udah diketahui luas selimut, langsung kita masukkan ke sini. Ditambah 471 cm². Jadi ini dikalikan dapat hasilnya 78,5 cm² ditambah 471 cm². Ya. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup itu sebesar 549,5 cm². Nah, jadi luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah 549,5 cm². Oke, bangun ruang selanjutnya ada kerucut ya. Oke, kerucut dengan ada dua sisi ya. Yang pertama itu adalah sisi alas, yang kedua itu sisi tegak atau selimut kerucut namanya. Oke, jadi sisi satu ini alasnya berbentuk lingkaran ya. Kemudian sisi 2 ini sisi tegaknya berupa juring lingkaran atau selimut kerucut. Oke. Luas permukaan kerucut itu adalah luas sisi 1 ditambah sisi 2 ya. Di luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Di luas lingkaran yaitu pi kali R kuadrat ditambah luas selimut kerucut itu adalah pi kali R kali S ya. Yang mana pi-nya ini sesuaikan dengan jari-jari lingkaran tersebut. Apakah dia kelipatan 7 ataukah bukan. Kalau kelipatan 7 berarti pi-nya adalah 22/7. Kalau bukan berarti pi-nya dipakai adalah 3,14. Nah, kemudian kita keluarkan ya. Pi kali R ini karena sama-sama kita keluarkan. Jadi
Pi kali R kali kurung R tambah S. Jadi rumus permukaan kerucut adalah seperti ini. Oke, kemudian latihan soal ya. Tentukan luas permukaan kerucut, itu ada gambar, tingginya diketahui yang ini ya. Tingginya 24 cm, kemudian panjang garis pelukis. Nah, ini yang disebut dengan garis pelukis ya, yang ini. Jadi sebesar 25 cm, kemudian jari-jari alasnya sebesar 7 cm. Jadi ditanya luas permukaan kerucut ya. Jadi langsung saja luas permukaan kerucut itu sama dengan Pi kali R tambah S. Jadi karena jari-jarinya adalah 7 cm, kita pakai Pi sebesar 22/7 ya. Kali 7 cm dikali 7 cm ditambah 25 cm. Oke, kita sederhanakan, bisa dicoret. Di hasilnya 22 cm dikali 32 cm. Didapatkan hasil 704 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah sebesar 704 cm kuadrat. Oke, yang terakhir yaitu membuktikan luas permukaan bola. Oke, jadi bola hanya memiliki satu sisi ya, jadi sisi tersebut dinamakan sisi melengkung. Oke, jadi dibuktikan dengan cara praktek ya. Jadi ada satu jeruk yang bulat sempurna. Nah, jadi coba kita belah atau bagi dua. Jadi di tengah-tengah ya, jadi nanti kita akan membuat sebuah lingkaran dari sana ya. Oke, kita coba membuat 4 lingkaran dari hasil pemotongan jeruk tersebut ya. Nah, ternyata jeruknya tersebut, kulit yang dikupas dan dibuat kecil-kecil, ternyata menempati 4 lingkaran tersebut. Yaitu lingkarannya ini, jari-jari atau diameternya ini sesuai dengan jeruk tersebut ya. Jadi pas 4 menempati 4 lingkaran tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran ya. Jadi 4 kali Pi kali R kuadrat. Jadi karena ada 4 di sini ya, 4 buah lingkaran sempurna. Jadi kembali lagi Pi-nya ini tergantung ya. Jadi kalau kelipatan 7 memakai 22/7, kalau bukan memakai 3,14. Di luas permukaan bola didapatkan 4 kali Pi kali R kuadrat. Oke, dengan agar lebih memahami, jadi Ibu sajikan contoh soal di sini ya. Di sebuah bola berjari-jari 12,5 cm, luas permukaan bola tersebut adalah berapa cm kuadrat? Oke, jari-jarinya atau R yaitu 12,5 cm dan ditanya luas permukaan bola tersebut ya. Jadi langsung saja luas permukaan bola yaitu 4 kali Pi kali R kuadrat. Yang mana karena jari-jarinya ini merupakan bukan kelipatan 7, jadi memakai 3,14. Jadi 4 kali 3,14 dikali 12 cm, 12,5 cm dikali 12,5 cm. Itu didapatkan luas permukaan bola sebesar 1962,5 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 1962,5 cm kuadrat. Oke, jadi sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Jadi misalkan kalian mau ada request materi, silahkan tinggalkan pesan ya di kolom komentar. Jadi subscribe, like, comment, dan share untuk terus update video ya pembelajaran terbaru. Jadi terima kasih, sampai jumpa kembali.